Dibangun sejak tahun 1995, sederet ruko besar dengan struktur bangunan berbentuk huruf H yang berada di daerah Dadap, Tangerang ini menyimpan segudang cerita mistis. Hawa yang pekat karena berada tak jauh dari muara air laut sepertinya mampu memikat banyak sosok astral untuk mendiami lokasi ruko yang telah ditinggalkan terbengkalai selama hampir 25 tahun. Kalau awal pembangunan 94, 98 selesai. Tahun 99 kalau nggak salah, Bengkalanya ini. Tadinya bagus. Sebelum lama terbengkalai, lokasi yang dirasa cukup strategis untuk memulai usaha ini nyatanya pernah memikat sebuah TK atau taman kanak-kanak untuk membuat usaha di salah satu rukonya. Namun sayangnya tak kurang dari 3 tahun, ruko kembali ditinggalkan dalam kondisi kosong dan mencekam. 2001 kalau nggak salah TK. Tutupnya ya dia nggak lama sih, cuma 3 tahun doang kayaknya di sini. Ada beberapa unit ya di sana itu dijadikan TK, kurang lebih 5 tahun lamanya. Beribu pertanyaan kembali hadir tentang apa yang menjadi penyebab TK kembali tutup hanya dalam kurun waktu yang singkat. Sebagian meyakini alasan operasional, namun tak sedikit juga yang percaya bahwa hal ini terjadi karena adanya gangguan makhluk gaib yang telah lebih dulu dan lama mendiami kosongnya ruko. Tadi memang kagak setuju, begitu telah dimusyawarahin sama aparat setempat, ya akhirnya kan bertahan juga. Kalau bangkrut ini mah tutup mah ya dia pribadi dia gitu, tutup pindah. Nggak ada masalah kalau sama masyarakat sini. Masih menjadi misteri bagi masyarakat sekitar. Bagaimana ruko yang dulunya digadang-gadang menjadi lokasi bisnis strategis, namun tiba-tiba saja diselimuti energi jahat dari sosok astral yang sering kali mengganggu warga sekitar yang melintas. Mulai dari terdengarnya suara minta tolong, hingga sosok astral yang dengan sengaja dan berani menampakkan wujudnya seolah mengintai masyarakat. Ketika orang pulang dari lelang, banyak ibu-ibu ngerintih. Di saat ditengok nggak ada gitu, sampai laporan, "Bang, tadi ngeliat ibu-ibu nggak, nenek-nenek nggak?" "Enggak, tadi dia minta tolong," gitu. Saya takut kata dia, karena saya lagi tidur, di kaca mobil saya ada yang ngintip saya. Ternyata seorang perempuan, rambutnya panjang. Seakan memperkuat kengerian dan keangkeran ruko. Banyaknya gangguan mistis tersebut membuat masyarakat sekitar menduga bahwa tragedi kesurupan massal yang sering terjadi di sekitar wilayah ruko disebabkan gangguan-gangguan yang muncul dari para makhluk penunggu ruko. Namun hingga kini belum ada yang benar-benar mampu menguak apa alasan yang sebenarnya terjadi sehingga tragedi kesurupan massal itu dapat terjadi. Nah di sekolah TK itu sering terjadi kesurupan massal gitu, anak-anak kecil. 4-3 orang, 5 orang, kadang-kadang kesurupan massal. Banyak masyarakat berharap gangguan yang kerap kali mereka rasakan dapat mereda dan menghilang. Bahkan besar keinginan mereka ruko dapat kembali menjadi lokasi bisnis yang strategis dan jauh dari cerita mistis. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri dan mitos sosok astral yang menguasai wilayah ruko dengan segala rupa gangguannya? Dan akankah kami mampu menguak misteri dan tragedi yang mungkin pernah terjadi di ruko ini? Oke, Kak Frisly, kita udah ada di salah satu bekas ruko di Ruko Marina di daerah Dadap. Dan ruko ini itu udah kosong selama kurang lebih tuh 20 tahun lebih lah. Oke. Terus ini tuh dibangun tahun 90-an, terus juga nggak lama akhirnya tempat ini kosong dan di tahun 2000-an itu sempat dijadiin TK. Gitu. Cuma akhirnya tutup lagi TK-nya dan semenjak itu udah tutup selama-lamanya, kosong. Jadi tempat yang terbengkalai. Tapi menarik banget sih, pada saat tadi kita masuk, emang dari lokasinya yang benar-benar luas, selain itu juga ternyata mungkin karena yang tadi Fasya bilang ya, ini sudah lebih dari 20 tahun. Dan aku juga melihat sebenarnya ini udah kosong dari 99, sudah kosong total. Dan dari situ juga semakin banyak penghuni-penghuni dari sekitar yang datang ke tempat Berdatangan ini. ya? Oke.
Karena dulunya daerah ini tuh perairan. Oh, Aku ngelihat jelas banget sih kalau ini tuh dulunya perairan, rawa-rawa, dan pastinya itu mengundang keberadaan mereka. Ya kalau di sini kan tadinya kan memang bekas rawa Pak. Jadi ya banyak hal-hal yang berhubungan dengan mistis lah gitu Pak. betul, betul. Salah satunya ada sosok yang sangat menarik yang dari tadi juga melihat dan melirik ke arah kita Di mana itu Kak Frisli? di ujung sana. Sebenarnya tadi pas kita lagi jalan ke sini, kita jalan ke arah sini, sosok perempuan itu hanya berdiam dan melihat ke arah kita. Karena tadi kita datang dari arah sana. Iya, ya. Tapi Oke. sekarang dia menjauh. Sosoknya itu ada di situ ya? Iya, dan sebenarnya dia memberi petunjuk kalau ini adalah kawasanku. Coba deh kita masuk ke dalam situ ya. Dibangun sejak tahun 1995 di atas tanah bekas rawa-rawa. Ditinggalkan dalam kurun waktu yang cukup lama jelas membuat ruko terbengkalai ini jadi sarang paling nyaman bagi para makhluk gaib. Tak terkecuali dengan sosok astral berwujud wanita cantik yang sering kali warawiri terlihat oleh masyarakat sekitar berada di area ruko. Sosok wanita cantik ya kan, ya macam-macam lah, menari segala gimana kan gitu ya kan. Dia bilangnya katanya di sini, bagian sini tengah. Tapi sebenarnya secara bangunan, dengan bangunan yang sudah kosong lebih dari 20 tahun, ini cukup bangunan yang kokoh sih. Iya, benar. Maksudnya tidak yang sehancur itu. Iya. Dan saat ini, persis di samping kiri Fasya, Oke. sedang berdiri seorang perempuan Chinese, Oh, sangat cantik, memakai baju blues. Dia memilih tempat ini menjadi tempat yang sering menjadi titik tempat manusia masih beraktivitas setelah bangunan ini sudah tidak berfungsi. Dalam artian, ternyata di bangunan ini, saat ini kita berdiri, masih bisa dikatakan sering dipakai untuk menjadi tempat yang negatif. Jadi ketika dia menampakkan diri, dia akan menjadi sosok cantik, Chinese, seperti mengundang mereka untuk berjalan dan masuk ke ruko ini. By the way, ini tiba-tiba tuh situasinya panas banget. Aku Betul. nggak tahu kenapa. Cuma pas banget tadi baru kita masuk ke ruko ini, bangunan ini, itu tiba-tiba suasananya jadi panas banget. Lanjut ke sosok wanita ini ya, Kak Frisli. Sosok wanitanya sekarang ada di sini. Yap, Soal sosok wanita ini, Kak Frisli, dia itu udah di tempat ini tuh dari kapan, Kak? setelah pembangunan tempat ini dibangun lumayan memakan waktu. Oke. Dari tahun 1995 dan memang lumayan berjarak. Jadi tidak langsung selesai semuanya Fasya. Oh, Karena memang harus sampai benar-benar full dan memang dulunya banyak banget orang yang minat tapi tiba-tiba pada saat krisis moneter tempat ini tidak ada yang berani untuk mengisi. Karena sebenarnya yang aku lihat ini tempat menjadi tempat pelarian orang-orang yang melakukan kejahatan juga.